wallahi saya izin resign ke bos itu juga karena ingin merawat orang tua. Baru sebulan saya fokus full ngerawat bapak saya itu, saya sudah ditinggal. Meskipun kita ngerasa sudah totalitas gitu ya Mas ya. Cuman sebagai anak itu saya rasa mau anak ini ngasih dunia dan seisinya untuk orang tuanya, dan ketika ditinggal itu memang kayak belum cukup gitu Mas. Oke, selamat datang Mas Pimay di studio Pecah Telur yang ada di Blitar. Terima kasih. Mas Surya ini teman saya dari Sidoarjo. Iya, Mas Arif. Oh iya, namanya Mas Arif, cuma nama teman akrab Mas Nama Pimay. Oh, berarti aku masih Mas Arif lah. Oh, iya. Ya. Belum masih tengah, kalau Mas Agung kan yang teman akrab. Iya, Mas Pimay, Mas Oke, Arif. tak kira aku salah ini nanti. Ternyata beda memang. Oke. Memang orang yang sama maksudnya. Mas Arif. Sama. Jadi Mas Arif ini dulu usaha sampingannya ini, sekarang udah jadi usaha utama. Dulu kan sampingan ya, sekarang utama. Atau sampingan tetap juga? Ya. Alhamdulillah utama sekarang. Oh iya. Insyaallah. Iya. Gini Mas Surya, dulu kan Mas Arif ini kan bekerja sambil berbisnis, sekarang barusan resign. Cuma kita mau ulik lagi, kita perdalam lagi bagaimana Mas Arif ini bisa membesarkan usaha sambil bekerja gitu Mas. Nah awal mula kok punya kan sudah bekerja enak ya, waktu itu podcast sama Mas Arif itu penghasilannya 2 digit ya, di bekerja kan Di udah lumayan pekerjaannya. ya, di hospitality, di perhotelan kan udah lumayan enak. Itu kok berpikir usaha Mas, berpikir usaha itu dasarnya apa Mas? Dasarnya itu emang ini sih Mas, kebetulan di pesantren itu saya suka jualan, berdagang lah. Nah, karena kebiasaan pesantren saya jual nasi padang. Jadi dulu pesantren saya itu nggak boleh makan nasi putih Mas. Jadi makan brown rice namanya. Nasi merah. Nasi coklat. Brown itu coklat kan? Tapi nasi merah. Jadi kalau nasi putih itu kan digiling, mungkin saya nggak tahu ya, 2-3 kali gilingan sampai jadi putih kan, Oke. ya. Nah kalau brown rice itu hanya 1 kali gilingan saja. Jadi itu kan apa ya, kalau dipegang terus digini kan itu pure gitu, kayak makanan bebek gitu loh Mas. Kan nggak enak kan, atos gitu, keras. Nah waktu itu saya lihat peluang ketika ada umi-umi laundry waktu itu yang bisa keluar pesantren lalu bisa masuk. Itu ya waktu itu ya saya nggak tahu, yang penting ini ya Mas ya. Maksudnya secara aturan di pesantren itu memang nggak boleh. Makan nasi putih itu nggak boleh. Oh makan nasi putih dilarang ya? Dilarang waktu itu. Nah makanya nasi putih di dalam pesantren itu mungkin seperti narkoba gitu. Jadi Ilegal. lah. Nah makanya dari situ saya ambil di harga nasi sama ayam itu di harga 5.000. Alhamdulillahnya saya bisa jual 20.000 waktu itu. Karena bisa memasukkan ke pondok begitu ya? Ya sama Secara diam-diam. kan susah toh. Nah teman-teman dari Singapura, Malaysia itu kan borju-borju ya Mas ya, maksudnya berduit gitu. Nah itu nah ini juga sih, saya juga ini Mas, karena kalau ketahuan jualan nasi putih itu apa ya, maksimalnya itu bisa dikeluarin dari Oh pesantren. sampai gitu ya, berat juga berarti pelanggarannya. Berat ya, pelanggarannya berat. Nah pikir saya, kalau saya dikeluarin kan bahaya kan, kasihan orang tua saya gitu waktu itu. Nah saya tawarin lah ke teman-teman yang lain, ada yang mau jualin nggak itu. Nah waktu itu memang ada 3 orang yang mau jualin, jadi setiap hari itu keliling.
Cuman butuh waktu nggak sampai 1 jam itu sudah pasti habis mas. Karena kan Langka barang ya. iya barang Mewah. gitu waktu itu nasi putih itu. Nah jadi waktu itu yaitu satu orang itu saya bayar 2009 ya. 2009 itu sudah 40.000 sekali jualin mas. Berarti nggak ada sehari kan berarti ya? Nggak ada 1 jam. 1 jam. Iya, jadi semudah itu sebenarnya jualinnya. Nah 40.000 satu orang, 3 orang kan 120.000. Nah keuntungan kan emang besar mas waktu itu. Nah gimana marginnya? Dari 15 profitnya 15.000 sendiri kan. Nah dari situ memang waktu itu harusnya saya pesantren 6 tahun mas. Cuman kakak saya keluar sudah selesai 6 tahun, saya juga pingin keluar juga gitu karena emang jauh dari rumah. Akhirnya saya keluar. Nah itu saya keluar itu teman-teman yang di pesantren itu sambat semua mas. Apa sambat itu apa mas? Ngeluh. Ya, ngeluh ngeluh, semua. ngeluh. Ya jadi ngeluh semua karena ketika saya keluar yang lanjutin saya itu jualnya di harga 25 sampai 30.000. Lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Ya marginnya kebanyakan berarti ya yang Soalnya Iya. monopoli. yang nerusin itu ya. Nah kayak gitu. Cuman ada barang yang lebih ilegal lagi mas. Gitu. Iya, ini profitnya nggak main-main ini. Gitu ya. Namanya lebih ilegal ya. Apa Resikonya ini? lebih gede kan. Iya, Apa itu mas? mie instan. Mie instan. Mie instan. Mie instan. Jadi waktu itu kan 2009 mungkin harganya 1.000-an nggak sih, 1.500 lah mungkin hampir 2.000. Itu dijualnya bisa 20-30 ribu mas. HPP lebih rendah jualnya sama dengan nasi putih. Nah betul kayak gitu. Cuman itu terlalu bahaya karena itu otomatis keluar itu. Kalau Langsung. ketahuan otomatis keluar. Nah ya itu sih. Jadi mungkin saya itu emang dari kecil itu apa ya suka menemukan peluang-peluang itu udah langsung saya ambil kayak gitu. Dan itu sebenarnya memang perlu uang jajannya apa murni ngelihat peluangnya mas? Murni sih. Atau apa di kayak insting terus pengen jualan, kalau nggak jualan nggak betah gitu ya. Mungkin. Ada temen kan karena serba terbatas sehingga akhirnya disambi Iya. jualan. Kalau kasusnya Mas Arief gimana? Kok saya waktu itu emang suka. Memang suka ya? Kalau orang tua tahu ya nggak mungkin dibolehin mas. Dari saya di Berarti dari pesantren segi itu. ekonomi juga cukup ya. Iya alhamdulillah cukup. Cuman memang bagi saya seru aja sih jualan itu. Seru. Terus yaitu event waktu saya SMA juga dari jualan pulsa, jualan ini keripik usus. Jadi keripik usus itu juga gitu mas. Waktu di SMA itu di Sidoarjo itu salah satu sekolah swasta yang ya menengah ke atas lah. Jadi memang teman-teman adik kelas, kakak kelas itu memang berada juga gitu. Jadi keripik usus saya beli 5.000, saya jual itu 14.000 sampai 15.000. Sebenarnya kalau saya rasa ya mas ya, kayak kalau kita lagi, maksudnya di fase-fase SMP, SMA, itu kita jualan apa aja pasti teman-teman tuh ada yang beli loh mas. Ada aja ya. Cuman siapa yang mau, kan sebenarnya kalau manusia normal gitu ya, ya rata-rata lah, itu kan kayak malu mungkin kalau kita sudah mungkin udah ada uang gitu kan, ngapain harus jualan kayak gitu. Nah cuman memang saya suka dari awal suka. Dan waktu itu juga kalau orang tua tahu juga mungkin Nggak dibolehin juga ya dibolehin tetap karena ya. emang fokusnya sudah belajar kayak gitu. Kalau dari segi orang tua pebisnis atau profesional mas? Profesional. Profesional ya? Berarti memang lahirnya ya bibitnya dari Mas Arief dong? Bisa dibilang gitu dong ya? Iya dari kakek kayaknya. Oh kakek? Jadi kakek itu dari ayah itu memang punya restoran bis-bis malam. Jadi bis-bis Lorena dulu kalau berhenti di area Tuban, area Lamongan,
terus mana lagi gitu ya. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 restoran besar itu. Itu kalau Punya zaman kakek. dulu ya Mas ya. Kalau bis itu kan udah kayak mungkin kayak bandara kalau maksudnya dulu Ya. itu ya orang kemana-mana emang pakai bis kan. Transportasi utama dulu ya. Jadi kalau kata ayah itu dulu uang itu kayak disok. Maksudnya Ya digerocok Gampang gitu iya ya. digerocok gitu loh. Jadi cuman memang dulu kalau ayah itu emang dari kecil memang dari ayahnya itu kaya raya. Cuman waktu kaya raya itu kakek ini apa menikah lagi gitu, nikah beberapa ini ya punya beberapa istri lah. Nah jadi yang nenek saya itu pindah ke Surabaya, jadi ya mungkin semiskin-miskinnya dulu itu. Jadi makan itu kerupuk aja dibagi 4 kayak gitu-gitulah. Jadi kalau ayah sendiri juga dari kecil sudah jualan, dari SMP itu dari SD itu sudah jualan es gitu-gitu. Ayah. Untuk bantu tapi kan ya, untuk Bantu bantu. orang tua yang kemudian jadi, berarti pisah berarti nenek sama kakek tadi kok. Iya bisa. Oh. Jadi bisa. Nah, berarti Mas Arief ini memang dari sekolah zaman SMP memang udah nggak bisa diem cuma fokus itu, pasti nyambi gitu Mas ya? Iya. Dari SMP, SMA juga sambil jualan, kerja pun akhirnya juga bisnis. Nah, lahirnya sebelum ini, tapi juga ada yang sempat gagal nggak Mas? Alhamdulillah sih. Saya itu bukannya nggak mau gagal atau nggak mau berhasil gitu ya Mas ya. Pokoknya ngelakuin aja. Cuman saya rasa nggak pernah sih. Nggak ada ya? Karena emang kayak ibarat saya nyari pacar aja Mas. Kok nyari pacar itu saya tipe yang kalau saya ngerasa kalau nembak nggak diterima, ya wes aku nggak nembak gitu. Iya. Nah, Harus ada standar KPI-nya begitu ya. Iya, Ya, betul. perhatiannya kalau diajak ngomong harus gimana kan ada tuh Mas kayak gitu-gitu. Jadi ada perhitungannya Ada ya? perhitungannya. Kalau nembak ini sudah pasti keterima ini. Ah. Kalau Mas Ardi nggak pakai kayak gitu-gitu. Padahal diem aja loh kena. Oh gitu, berarti kalau Mas Arief terjun itu udah ada perhitungan karena memang sudah mantep ke situ ya. Bisa bilang nggak coba-coba akhirnya. Bisa bilang gitu. Cuman ya itu sih emang saya insting aja sih Mas, bukan yang KPI atau lain-lainnya gitu. Ya emang insting. KPI-nya by insting kan? By insting. Jadi karena mungkin sudah terbiasa sama dari SMP kan sekarang anak SMP mikirin sampai gimana caranya aku jualan, cuman kalau ada apa-apa saya nggak kena. Kan jarang juga tuh Mas. Iya. Rata-rata itu orang ya jualin ini. Jualan Saya aja itu jarang. nggak hanya jualan gitu. Gimana caranya aman juga Iya. kayak gitu. Safety begitu ya. Ya walaupun itu kalau real di di kehidupan nyata sekarang ya jangan dicoba. Maksudnya kayak jualan narkoba gitu, naudzubillah min dzalik. Kayak gitu sih. Nah, Ya. terus habis itu waktu yang Mason ini terlahir waktu profesional, waktu profesinya apa Mas? Di perhotelan Mas. Di perhotelan? Iya di hotel. Jadi memang Maisen itu lahir karena stuck saya itu waktu itu. Stucknya? Iya, stucknya itu jalannya. Maksudnya saya belum nemuin jalan usahanya. Jadi setelah Maisus, nah Maisus itu memang kan saya modal 100.000 waktu itu. Waktu Covid loh Mas. Iya. Awal Covid terus ketemu temen, ini apa ya, kita ngapain ya, ini kan saya waktu itu kerja itu harusnya 1 bulan full, itu jadi dibagi setengah, jadi 2 minggu kerja, 2 minggu libur, jadi kayak gitu. Nah ya udah waktu itu saya rasa kayaknya kalau usaha-usaha yang yang gampang gitu, yaitu waktu itu ya Maisus itu. Jadi dengan modal 100.000 dalam 1 bulan itu profit ya Mas itu 5 juta.
Karena waktu itu waktu puasa juga. Oh. Jadi kan orang, pokoknya itu saya rasa ya Mas, skill saya itu di jualan itu, jualan direct waktu itu ya, direct ke teman. Ya mungkin sedikit maksa-maksa tapi ya. Ini Sorry harus ya, dibeli loh sorry. ini ya, harus dibeli Pakai ya. sungkan, jadi memanfaatkan sungkan itu biarlah. Ya, pokoknya dari SMA itu jualan keripik usus itu Mas. Saya itu dalam sehari itu bisa bawa 200 bahkan 300 pack. Dan selalu habis. Oke. Jadi ngapunten, kresek merah itu yang besar, Besar itu. Itu bawa 2, saya bawa gini, terus temen partner saya waktu itu bawa 1 ini. Jadi 3 kresek. Ya emang waktu itu ya nggak mikirin datang telat atau gimana yang penting daganganku habis gitu aja. Jadi kayak gitu. Nah, emang kalau ruginya sih kayaknya nggak ada sih. Soalnya waktu SMA itu tadi karena saya rasa bahkan ada adik kelas saya itu waktu saya tawarin ya Mas ya. Dek beli ini po gini-gini. Waduh Masnya iki telat, kok jam segini tuh uang jajanku udah tinggal dikit Mas. Gitu. Kok nggak dari tadi? Ya udahlah aku beli 10 aja. Habis tapi tetap beli 10, 150 kan? Iki duit atente aja 150 dan nio. Ket awal gitu. Nah kayak gitu-gitulah. Terus ada yang partner saya itu juga karena alhamdulillah waktu SMA itu kan saya sering ini Mas kayak kultum gitu di SMA. Terus alhamdulillah yang imamin sholat Jumat gitu di masjid-masjid. Jadi sedikit tenar lah waktu di SMA. Nah itu temen itu ngide beli keripik khusus gratis selfie gitu. Iku ya ono ae lah lapo aku iki sopo gitu. Jadi ya kayak gitulah. Cuman bisa ya, gitu ya. perjalanan gitu. Dan kalau saya sudah ngomong mau usaha ya Mas ya. Apapun yang rata-rata itu apapun yang diucap sama teman atau orang itu ya itu yang saya jalanin. Jadi waktu temen bilang mbakku punya ini keripik usus itu, maksudnya mbaknya temen itu, kakaknya temen itu punya ini jualan keripik usus, ya udah ambil situ aja. Modal 300.000 bagi 2 150, saya pinjem ayah saya waktu itu 150, langsung dalam sehari juga saya kembalikan. Nah kayak gitu-gitu sih. Kuliah saya lihat waktu saya training di Batam, saya lihat ada orang jualan pisang keju itu kok rame sekali. Sedangkan waktu saya di Bandung itu saya lihat kok kayaknya nggak ada orang Bandung itu, maksudnya orang jualan pisang itu di Bandung yang digoreng terus kasih keju sama susu waktu itu ya. Nggak ada, ya udah akhirnya saya mulai dan emang harus hari itu Mas. Saya nggak terbiasa ngobrol terus jadi wacana ya wacana gitu enggak. Jadi ya wis ya udah lu berapa? Kan teman saya kan emang di save gitu ya di tata boga. Nah, tata boga lu yang masak, gua yang ini ya yang jualin gitu. Oh ya udah sok. Ya udah akhirnya langsung malam itu juga nyari gerobak. Terus udah dapat gerobak, tas saya juga dicolong. Nah itu paling rugi-ruginya itulah. Kayak gitu ya. Ngirim gerobak. Nah, gitu. Waktu udah di hotel berarti waktu setelah COVID kan sudah normal lagi ya Mas? Ya. Kenapa kok kepikiran nyambi waktu itu? Maksudnya tetap pengen ada bisnis, Usaha. padahal kan sudah stabil lagi gitu seperti sebelum COVID. Iya karena emang dari ayah juga kayak gitu sih. Ayah kan emang dari awal itu profesional, cuman dia juga ada sampingan kayak gitu. Gitu. Dari saya kecil Mas SD itu dalam arti ngamuk itu ya ngamuk. Masa kita setiap misalnya
ke mana gitu ya, ke Nganjuk. Nganjuk terkenal apa? Misalnya keripik apa gitu ya. Ya udah, itu sampai kita lihat jalan aja nggak bisa. Karena full keripik itu tadi. Nyampe di Sidoarjo, di Surabaya itu ditaruh-taruh di restoran-restoran kayak gitu. Jadi setiap datang kemanapun diupayakan cari peluang apa yang bisa kita ambil begitu Iya, ya kayak intinya. gitu. Dan itu dari kecil mungkin akhirnya jadi latihan secara nggak langsung buat Mas Arief ya. Jadi bisa ngelihat peluang lebih peka kan. Iya, ya mungkin sih. Cuman kalau dulu ya saya rasa ya kayak namanya kita SD ya. Mau angkel loh Mas. Iya sih. Masa kita liburan enak-enak tapi ngangkati itu apa barang Keripik sampai gitu ya. bener-bener nggak bisa lihat, kita nggak bisa lihat depan gitu. Naik motor itu ya. Nggak naik mobil. Naik mobil ya? Naik mobil. Iya, Jadi ya iya. kayak gitu. Kalau setelah itu kepikiran ke Maisen kan kayaknya beda-beda banget. Ada kuliner, Maisus, Iya. terus kok jadinya Parfum. beda banget dari bisnis-bisnis yang sebelumnya ada kuliner masih kelihatan lah. Ini kan parfum kayak loncat banget. Itu gimana ceritanya Mas? Karena stuck itu tadi Mas. Jadi Yang susnya? Yang susnya itu jadi waktu saya pulang kerja gitu buka pintu kamar. Jadi pintu kamar saya itu bau campuran Mas. Ya bau strawberry, ya bau coklat, ya bau cappuccino. Karena bau susnya itu kan kuat toh. Oke. Jadi saya buka gini, ya Allah iki 1 minggu lagi udah mau expired gitu-gitu. Nah sampai akhirnya udah stop, sus saya stop. Terus alhamdulillahnya saya itu ya mungkin mas-mas semua juga kayak gitulah, suka dengerin cerita-cerita orang, kisah-kisah suksesnya, apa sih yang dilakuin sama mereka-mereka ini kok bisa sukses, saya kok enggak, kayak gitu-gitu. Nah saya waktu di hotel itu enaknya kayak gitu Mas, bisa ngobrol sama owner-ownernya, ya Macam-macam pengusaha-pengusaha ya. Ya kok waktu itu saya sempat di lounge, jadi di lounge itu hanya orang-orang yang kamarnya suite itu yang bisa ke klub lounge itu. Nah dari situ kan banyak waktu karena jarang kan orang ke sana itu karena orang kaya kan juga males juga Mas ke kayak gitu-gitu kalau nggak perlu gitu. Cuman kalau ada 1-2 saya tanyain, Pak ini dari mana, ngobrol lah biasa. Terus lanjut ke usahanya apa Pak? Kamu tahu ini mineral water yang ini? Itu punya saya. Oh iya Pak. Kayak enak lah kita bisa kalau kerja di hotel itu kan orang-orang kayak gitu kan nggak mudah Mas kita tanya-tanyain detail-detailnya kayak gitu. Kalau nggak kerja di hotel maksudnya bisa ngelayanin beliau sama kita ngobrol juga. Nah akhir cerita saya ada pengusaha dari Subang itu dia bilang gini, saya itu kuliah nggak lulus Mas, Masnya kuliah aja di sini waktu ini sampai lulus, terus sekarang apa kerja gini ya waktu itu mungkin untuk memotivasi saya ya kayak gitu. Gaji Mas saja sebulan itu hanya cukup untuk bayar kamar saya sehari Mas. Nah, gitu. Waduh. Itu agak songong ya. Iya cuman Tapi bener. modelnya juga iya, gitu ya. modelnya ya keras cuman memotivasi lah. Nah, oh iya Pak. Terus saya tanya, ya udah Pak, kalau gitu gimana sih Pak awalnya sampean dari orang kaya atau gimana? Saya itu Mas, waktu kuliah itu aja tidur di apa? Kayak di tempat di kuliahannya lah waktu itu. Saya Kayak di tidur asrama sini, begitu ya? kayak di asrama gitu-gitu. Ya alhamdulillah saya itu dari kuliah waktu itu hanya 1 Mas. Ini insya Allah apa ya
ya waktu itu dia bilang saya ngelakuin inilah, pokoknya kalau saya doa itu selalu saya minta petunjuknya aja, jalannya aja. Sampean itu kan bingung kan pasti, mau usaha apa, mau memulainya gimana. Nah kebingungan itu doanya itu harus jelas mas, minta jalannya, show me the way gitu. Terus ya udah kayak gitu, sampean minta jalannya aja, ntar untuk selanjutnya sampean yang jalanin sendiri gitu. Ya udah waktu itu emang karena saya ngerasa jualan snack waktu itu ya mas ya, Jualan sus ada tadi. ya kadaluarsanya kayak gitu. Ya Allah tunjukkan jalanmu ya Allah, usaha yang expirednya lama, terus gampang jualnya. Nah waktu itu kayak gitu awalnya. Terus ada temen yang jual parfum mobil itu mas awalnya. Terus akhirnya emang karena saya yakin aja kan, modal yakin, jadi ya udah aku beli berapa juta waktu itu, 2 juta 3 juta, dapat berapa segini. Saya jual dalam sebulan, oh kok habis ya, berarti banyak nih pasarnya. Akhirnya ya udah itu sempat saya bilang waktu itu mas, saya beli yang 12.000 pieces itu untuk packagingnya. Ternyata waktu saya jual dengan merek saya sendiri itu ya susah gitu. Nah susah, akhirnya yang saya rasa dulu mungkin bakal kebuang, ternyata lambat laun ketika saya nemuin ini reed diffuser, ini alhamdulillah laku kenceng. Nah laku kenceng di reed diffuser ini mempengaruhi jualan yang parfum mobil itu tadi mas. Keangkat juga akhirnya. Keangkat juga. Jadi intinya waktu itu ya saya nggak tahu orang, jujur aja mas, saya parfuman juga nggak paham banget, ya nggak paham lah. Cuman ya alhamdulillah jalannya dikasih Allah waktu itu. Kalau ide dari reed diffuser ini dari apa mas inspirasinya? Dari ngeluh mas waktu itu. Dari ngeluh. Nah jadi saya kan ngeluh ke saudara saya itu, ke apa Rian itu. Yan, iki dodolan gini, tak kira gampang, ternyata kok wangel ya, kok susah ya. Iya. Akhirnya ya udah, kan gak dodolan iki ae ta. Opo iki ngono. Iki reed diffuser iki. Jadi pakai stick gini-gini. Wah, iki tambah modale piro iki. Waktu itu gitu, Mas. Iya. Akhirnya saya coba search di online, nyari botol-botol, nyari sticknya. Saya coba dengan bibit itu kan sudah saya ada banyak lah, saya coba-coba. Tapi alhamdulillah sekali nyoba ini mas. Jadi yang ya itu sekali nyoba jualan, terus teman-teman yang beli itu juga ngerasa apa ya, feedbacknya bagus. Akhirnya ya udah saya besarin. Jadi gaji saya puterin terus sampai ya itu setahun 2 tahunan lah. Saya agak teknis ini tanyanya mas ya. Jadi jualan awalnya ini di mana? Tadi kan sekali coba, berarti langsung dari Mas Arif sendiri, oh ini udah enak nih gitu ya. Habis itu dijual. Jualnya lewat apa dulu pertama kali? Lewat Instagram waktu itu. Ya? Jadi kayak story-story biasa lah mas. Karena saya ngerasa udah beli 12.000 pieces terus nggak laku gitu kan. Ya udah akhirnya saya kresekin. Jadi botol gini saya tutup, saya masukin kresek, terus saya jualin ke teman-teman yang ya temen ini follower Instagram lah, dibantu sama istri juga waktu itu, sama pacar waktu itu belum istri. Ya udah akhirnya alhamdulillah feedbacknya bagus, akhirnya saya berani untuk buat packaging mas. Berarti online atau offline mas yang malah rame waktu itu? Online ya? Di Instagram kan? itu ya? Di Instagram. Jadi saya ngerasa kayak kalau jualan ke temen itu satu ya sungkan, terus effortnya juga lumayan gitu kan. Ya udahlah coba jualan online yang aku nggak kenal sama yang beli, aku juga ya nggak perlu effort banyak, tinggal packing, terus ada yang ambil kayak gitu Thomas. Akun Instagramnya sudah gede waktu itu atau juga
memulai? Itu pakai Instagram pribadi sih Mas waktu awal-awal itu dulu. Jadi pakai Instagram pribadi, terus nggak ada Instagram ini usaha waktu itu. 2 tahun yang lalu ya Mas. 2 tahun yang lalu. Nah itu gimana kok bisa sampai orang tahu, aware bahwa di sini ada punya akun, ketemu akunnya Mas Arif. Itu pakai strateginya gimana Mas? Kok bisa mengarah ke situ? Jujur kalau strategi itu saya juga bingung ya Mas. Waktu itu soalnya saya yang nggak main Instagram, saya yang nggak main. Cuman emang di awal itu gini, teman-teman yang beli Ya. itu saya arahin ke online, ke marketplace. Lalu dari situ nanti ngasih feedbacknya itu kan yang bagus-bagus itu Mas. Karena teman sendiri kan? Karena teman sendiri. Tapi ya insya Allah produknya juga bagus. Nah, jadi ya udah akhirnya banyak feedback positif. Terus saya iklan mungkin sehari itu 10.000. Oh, iklan 10.000 aja. Iklannya di mana? Di marketplace-nya. Di marketplace-nya. Di oranye atau di hijau? Di Shopee atau Tokopedia? Sebut aja Saya namanya. lebih ke Shopee sih Mas. Oh, Shopee ya. Shopee waktu itu. Oh, oke. Awal jualannya di hijau. Lalu oranye datang. Iya, segitulah pokoknya. Akhirnya pindah. Ya, bukan pindah sih, lebih rame di orange. Kayak gitu. Siap. Nah, yang kalau saya masih tertarik itu tentang gimana waktu masih bekerja, terus kan resignnya juga relatif baru ya Mas ya. Tantangan terbesarnya waktu sambil kerja tapi juga bisnis waktu kalau yang dihadapi Mas Arif apa Mas? Itu Mas, saya sudah terbiasa sama apa ya? Ya terkadang kan kita emang butuh effort lebih lah. Dari kuliah itu kan gitu. Saya jualan pisang itu tadi, terus ya kerja juga, jadi daily worker di Hotel Bintang 5 di Bandung, lalu sambil kuliah juga. Jadi cara tidur gitu ya mungkin 3 jam, 5 jam itu sudah syukur gitu. Udah banyak waktu banget. itu. Iya. Nah, lalu di hotel, sebenarnya hotel ini kan lebih menantang. Menantangnya itu kan kita ini kerja gitu ya Mas ya, maksudnya profesional lah. Cuman berani bawa, kan teman-teman juga kadang pesen gitu ya, kan gengsi tuh Mas. Iya harusnya gengsi. Man saya dari SMA itu, dari SMP juga sudah kayak gitu. Jadi ya mungkin yang teman-teman yang nggak ngelakuin ini atau mau ngelakuin itu ya mungkin saya rasa gengsinya itu yang harus dilawan itu, gitu. Yang paling berat itunya ya. Nah, tadi kan Mas Arif cerita tentang tidur itu bentar. Saya tuh penasaran hari-harinya Mas Arif itu kayak apa sih? Kayak mulai dari pagi, bangun jam berapa, terus melalui harinya tuh kayak apa? Bisa digambarin nggak Mas? Jadi waktu di hotel kan saya rata-rata night shift ya Mas. Oke. Saya kerja di hotel 6 tahun. Ya itu jadi dari kerja aja berangkat kerja jam 9, Jam 9 malam itu saya berangkat. Lalu jam 11 itu saya sudah mulai kerja. Oke. Sampai jam 8 pagi. Terus siap-siap pulang, nyampe rumah itu mungkin jam 10-an Mas. Oke. Jam 10, terus dari rumah jam 10 saya beres-beres dikit, lalu lanjut packing. Oh itu enggak tidur dulu, packing, langsung Ya, packing ya? Jadi insya Allah kalau teman-teman yang nonton mungkin ada yang night shift juga, itu wabot Mas. Yang saya rasa orang kerja malam itu emang beda sama yang kerja pagi atau sore gitu. Jadi emang waktu itu ngelawan itunya. Jadi kalau ada pesanan banyak itu bukannya ya alhamdulillah bersyukur, cuman waktu itu kayak ya Allah, saya kan harus kirim hari itu juga. Saya nggak mau
ada komplainan itu saya jaga betul gitu. Nah, packing mungkin sampai duhur sholat lalu packing lagi maksimal itu saya kalau normal itu sampai jam 1. Sampai jam 1 siang. Tapi kalau abnormal itu kalau banyak orderan sampai asar lah. Sampai asar. Setelah itu baru istirahat. Iya, itu udah kayak ketemu kasur dikit gitu udah. Itu dijalani berapa Langsung. lama Mas? Rutinitas kayak gitu? 2 tahun kayaknya. 1 tahun lebih lah. Yang paling bikin bisa bertahan padahal susah banget kan sebenarnya kalau bisa milih kan ya udahlah fokus kerja aja lah biar balance istirahatnya. Kalau yang paling bikin Mas Arif ini punya daya juang setinggi itu apa Mas? Kok harus dilakuin dua-duanya? Karena kerja di hotel Mas. Saya itu kan suka menilai orang ya. Oke. Saya lihat jenengan gini, oh Mas Surya ini kayak gini, kayak gini. Mungkin setiap orang juga kayak gitu kan. Sampean ngelihat saya mungkin kayak gitu. Iya. Nah, di hotel itu kan yang kita lihat ini kan mungkin secara ekonomi kalau di bintang 5 ya menengah ke atas Mas. Jadi kita lihatlah kehidupan dia itu kayak gimana sih. Gitu. Kan kita sering ngobrol kalau orang check in itu dari mana Pak? Iya dari liburan gini-gini. Bali 1 bulan terus lanjut di Banyuwangi 1 minggu nih. Loh Pak sampean iki kerja apa Pak? Ya kan rata-rata memang pengusaha gitu. Oke. Nah dari situ kita lihat kayaknya memang pengusaha itu ya itu lebih fleksibel lah. Nah karena saya mungkin nggak ada modal dari siapa-siapa, ya akhirnya ya saya harus sambil kerja itu tadi kan. Kerja ngumpulin uang, gaji, puterin lagi. Jadi emang saya lihat dari tamu itu Mas. Jadi Motivasi ya, jadi motivasinya di situ. Dari situ. Siap. Kalau Mas, saya kan juga di Pecah Telur itu ada membership ya Mas. Jadi membership itu orang yang kemudian melihat video eksklusif. Jadi ada daftar kemudian terkumpul dalam grup begitu. Di antara mereka juga ada yang kerja dan seringkali juga bertanya. Termasuk juga ketika hari ini itu kita mengundang seorang profesional kemudian juga punya bisnis, ada banyak pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana seorang profesional bekerja, kemudian memiliki usaha, itu kan kadang-kadang awalan itu bingung Mas. Bingungnya gini, dia itu mau hire orang belum cukup, belum mampu, tapi mau dikerjakan sendiri juga berat gitu. Dia serba bingung. Nah itu kalau dari Mas Arif bagaimana seperti itu? Kalau saya pribadi ya Mas ya, karena jualan saya itu online, itu yang mempermudah seorang karyawan memiliki sampingan itu menurut saya itu online. Karena online itu kan kita bisa ngatur jamnya, bisa ngatur ininya. Kalau offline kan kita harus di toko, misalnya kita buat usaha F&B mungkin ya kita harus mungkin kalau ngawali kan harus masak juga, harus ini. Nah itu ya ribetnya di situ Mas. Nah alhamdulillah memang saya ditemukan jalan itu yang ya itu tadi yang expirednya lama, yang sekali buat itu bisa ratusan bahkan mungkin ribuan kayak gitu Mas. Online pun juga kadang-kadang kan juga berat juga sih Mas ya. Misal kayak bagaimana terutama penjualan ya. Penjualan itu menurut saya yang paling berat bagi teman-teman yang masih pemula. Jualan di online juga tidak semudah itu kan. Harus ada strateginya, harus ada ikhtiarnya, misal harus nulis deskripsi, berarti harus extra time ya sih, harus berani tadi kayak Mas Arif bilang harus ngoyo dhisik begitu ya. Iya emang kalau saya rasa itu emang dari habit sih Mas Agung. Jadi kayak kisahnya ya jenengan mungkin pasti tahu lah kayak Abdurrahman bin Auf gitu kan. Dia kan memang orang yang pernah kaya lalu jatuh miskin saat ke Madinah. Lalu ya saat ke Madinah terus dia karena hijrah kan waktu itu terus datang lagi ketemu sama orang yang paling kaya di Madinah terus ditawarin setengah hartanya itu untuk beliau gitu terus dia bilang udah tunjukkan aja pasar gitu kan. Jadi emang orang kalau sudah terbiasa
mau jualan apa aja insya Allah dia sudah ada instingnya gitu Mas. Jadi makanya orang, kalau saya itu positive thinkingnya orang kaya tetap kaya itu ya karena dia sudah tahu jalannya. Dia harus apa, dia harus gimana, itu sudah tahu jalannya. Jadi emang harus diawali dulu. Temen itu kadang susahnya itu ngawali ya Mas. Takut gitu-gitu. Ya kalau alhamdulillah saya itu kelebihannya yaitu yakin sih Mas. Jadi iman itu kan apa ya? Ya percaya akan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan kayak gitu kan. Jadi kalau ya alhamdulillah saya kayak beli mobil gitu aja ya Mas ya. Kalau teman-teman bilang udah bawa, ya saya nggak tahu mana benar mana salah. Cuman kalau saya itu emang kayak gitu Mas. Beli mobil harusnya mobil bekas, harusnya bawa teknisi, bawa ini. Kalau saya pribadi itu emang ya udah kalau jadi saya ketemu orangnya yang punya, saya lihat orangnya dulu, saya nilai dulu oh orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Pak ngapunten, saya jujur nggak tahu mesin, nggak tahu mobil itu bagus buruknya gimana. Kalau sampean jujur alhamdulillah, kalau enggak pun ya wis takdirku Pak. Ya apa sampean ini? Ya bukan sih itu apa mesin-mesinnya. Wis Pak, aku gak ero Pak. Wis aku ini pokoknya kalau jenengan memang mobilnya masih bagus ya alhamdulillah. Enggak ya itu tadi emang takdir saya kayak gitu. Kan kadang kita ini juga kalau saya rasa ya Mas ya. Mau beli duren aja misalnya. Beli duren udah dibukain dikit, dicowel, coba enak nih. Yes Pak, sing iki Pak. Udah enak sampai rumah ternyata bosok kabeh. Jenengan mungkin pernah ngalami kayak gitu. Jadi kayak yang dikasih enak. Iya, kayaknya ternyata ini tuh ya wis takdir ya Allah gitu. Cuman memang ya itu tadi pro kontranya kalau orang bawa teknisi juga nggak masalah, itu juga rata-rata kan orang kayak gitu. Cuman kalau saya pribadi emang ya wis kalau ada pun ada kendala atau apa ya namanya mobil bekas kan kita kayak gitu. Begitu juga untuk bisnis ya Mas, udah yakin aja bismillah gitu ya. Insya Allah ya. Jadi kalau awalnya itu yakin, gak kakean takon, insya Allah mau memulai Mas. Kalau orang duh iki kok lek parfum iki nang di sopo ya sing ngate beli. Nah kayak gitu-gitu itu udah kayaknya ini apa kurang baik lah gitu. Jadi emang harus ngawali dulu, tahu jalannya, gagal lagi sampai nemuin ininya. Pertanyaan kedua Mas. Jadi kadang-kadang juga gini, silakan sambil minum dulu Mas. Ada juga seorang dia itu profesional, dia kerjanya lumayan bagus lah, kayak Mas Arief dulu mungkin ya, bagus, gajinya bagus. Dia udah memulai bisnis nih Mas, memulai bisnis. Tapi ternyata bisnisnya tidak kunjung besar-besar, ya jalan, tapi jalan-jalan aja gitu ya, stagnan begitu ya. Terus kemudian dia mau resign juga ragu, mau resign bisnis juga ragu nih. Kemudian mau fokus ke usaha juga ada bisnis gitu. Jadi kayak dia takut diambang-ambang tuh. Jadi nentuin kapan karyawan itu karyawan yang punya pekerjaan sampingan itu dia memutuskan untuk full di bisnis kayak gitu ya, Mas. Terus usahanya digedein juga nggak gede-gede begitu. Oh gitu. Nah itu gimana Mas? Kalau saya pribadi ya Mas ya, kayak saya itu lihat laporan, maksudnya keuangan di usaha itu saya lihat kalau sama aja sama kayak gaji kita waktu kita jadi profesional itu kayaknya masih kurang Mas. Jadi kalau saya pribadi saya lihat dari setengah tahun yang lalu, dari 5 sampai 6 bulan yang lalu itu stabil di 5 sampai 6 kali gaji kita saat kita kerja, itu baru berani untuk fokus di usaha kayak gitu sih.
5 sampai 6 kali, stabil selama 5 sampai 6 bulan. sampai 5 bulan. Berarti kalau belum stabil ya udah intinya digedekan bisnisnya sebisanya sambil kerja. Berarti kalau nggak bisa gedekan berarti harus belajar lagi sebenarnya gitu ya. Harus ikhtiarnya lagi gitu ya. Insya Allah ya kayak gitu. Kalau Mas Arief ngomongin tentang membesarkan bisnisnya, ketika tadi dihadapkan dengan kasus yang bisnis yang stagnan, mending kalau kemarin kan waktu Maisus diganti sekalian ya. Kalau Mas Arief strateginya apa nih, dengan waktu juga tetap terbatas tapi mau ngembangin usaha. Kalau Mas Arief strateginya seperti apa, Mas? Jujur ya Mas, kalau saya itu lebih, ya itu tadi strategi-strategi yaitu ketetapan-ketetapan yang sudah Allah berikan kayak gitu. Kayak misalnya kita harus berbakti sama orang tua. Emang nggak bisa kayak kalkulator dunia itu ya jauh gitu. Saya harus belajar KPI, saya harus ya saya emang kayak gitu Mas. Mungkin kalau yang lain beda ya nggak apa-apa. Memang ada ilmunya kayak gitu. Nah kalau saya itu yang penting aku sama orang tua itu totalitas. Sama orang tua totalitas. Ya sama orang. Saya itu lihat Mas, owner hotel saya, terus tamu-tamu saya saat di hotel, ketika dia yang dia lakukan untuk orang tuanya itu luar biasa Mas. Sampean kalau lihat orang ya yang sudah kaya raya lah. Kalau sama orang tua itu emang saya lihat kok, aduh luar biasa banget gitu. Owner saya yang di Bandung juga gitu. Ketika sama orang tuanya digendong, ini sekelas, maksudnya ya konglomerat gitu loh Mas. Itu sama orang tua aja kayak gitu. Dan saya juga punya temen itu di SMA, emang dia itu cara murid itu udah paling nakalnya lah Mas. Senakal-nakalnya anak lah. Itu waktu ujian ditelepon sama mamanya, diangkat. Halo, Assalamualaikum, ya mah. Mulyo, iki nguras jeding. Oh ya, tak boleh. Bu, loh sudah Tiar. Bu disuruh mama pulang untuk bersihin kamar mandi gitu. Ya Allah Mas. Ditinggal. Ditinggal loh. Terus sekarang kalau saya lihat hidupnya enak Mas. Kayak dunianya juga ngikutin gitu. Nah saya lihat-lihat yang ilmu-ilmu yang kayak gitu aja sih. Jadi memang yang jelas-jelas lah, yang sholat, yang misalnya puasa ya puasa, terus ke orang tua, ke sama manusia, ke tetangga, ya kayak gitu-gitu aja, normal-normalnya aja. Cuman memang ya itu tadi, kayak rezeki itu ketika kita fokus sama akhirat itu emang ya dunia juga ngikutin gitu Thomas. Cuman yang saya bukan yang alim-alim sekali ya, insya Allah mungkin enggak, tapi itu kayak yang wajib-wajibnya aja lah gitu. Kadang kan orang itu yang ngapunten, kayak saya lihat ke orang tuanya nggak baik, ke saudaranya nggak baik, terus tahu dia itu hidupnya itu kerja itu ngoyo gitu. Mbok yo lihat orang-orang yang enak itu gimana sih, apa sih yang dia lakuin gitu-gitu loh Mas. Nah kalau saya itu emang saya lihat yang real-real aja gitu, nggak yang saya mungkin belum lah, karena waktu itu kan sambil kerja dan baru bulan kemarin baru resign kan. Mungkin kedepannya saya mungkin sedikit belajar tentang as a businessman itu gimana, kayak gitu-gitu lah Mas. Cuman emang ya itu saya fokusnya ke orang tua, ke saudara. Kalau kaitannya sama Mas Arief resign bulan lalu itu apa ada kaitannya juga Mas?
sama mungkin totalitas dengan orang tua atau apa begitu? Iya, jadi memang ayah saya kan baru meninggal Mas. 3 minggu lalu. Jadi wallahi saya izin resign ke bos itu juga karena ingin merawat orang tua. Baru sebulan saya fokus full ngerawat bapak saya itu, saya sudah ditinggal. Ya, meskipun kita ngerasa sudah totalitas gitu ya Mas ya, cuman sebagai anak itu saya rasa mau anak ini ngasih dunia dan seisinya untuk orang tuanya, dan ketika ditinggal itu memang kayak belum cukup gitu Mas. Jadi emang sampai istri saya aja bilang kayak waktu saya resign itu, sudah resign gitu ya, Pak kamu setelah resign itu aku kira jadi banyak waktu buat aku, buat anak. Cuman kan saya itu ingat, maksudnya saya fokus ke ayah saya itu karena ayah saya kan dalam 1 tahun ini tuh sakit gitu Mas. Jadi ya itu makanya kalau saya itu jujur iri sama ayah saya itu. Irinya itu kalau kaya gitu ya Mas ya, harusnya saya itu kaya raya Mas. Karena kalau saya lihat dari gaji papa saya sendiri, itu mungkin gajinya presiden juga kalah Mas. Ya kalau saya lihat di Google gitu kan gaji presiden mungkin 60 jutaan lah. Nah ayah saya itu lebih dari itu, tapi hidup saya itu memang tercukupi. Tapi insya Allah kayak mungkin 80%-nya itu memang ayah itu yaitu nyekolahin banyak yatim piatu, terus dari awal ayah kerja terus punya anak itu punya 6 anak yang disekolahkan di rumah kayak gitu-gitu loh Mas. Nah kalau saya pribadi ya maksudnya saya masih muda gitu kan, saya nggak tahu gitu. Saya mikirnya kok lah lapo sih kayak gini-gini gitu loh Mas. Cuman ketika ditinggal itu memang oh ternyata ini jawabannya gitu. Saya iri Mas. Yang paling bikin iri Mas Arif bagian apanya Mas? Saya itu takut Mas. Saya lihat ayah saya itu mendidik anaknya gitu ya. 3-3-nya itu insya Allah sesuai gitu. Alhamdulillah adik kan juga hafiz Quran. Mungkin bisa ngasih syafaat gitu ya buat ayah saya nanti bisa masuk surga. Saya ngerasain saya punya anak 1 aja. Apakah saya bisa gitu kayak papa saya gitu. Saat sakaratul maut juga alhamdulillah bisa kita tuntun syahadat kayak gitu-gitu loh Mas. Aku ini nanti saat sakaratul maut itu bisa nggak kayak gitu, bisa nggak ninggalin keluarga itu dalam keadaan yang insya Allah yang sesuai agama lah gitu. Kan belum tentu tuh Mas. Jadi ayah itu waktu kebetulan memang yang di rumah setelah anak itu kan dipondokkan semua Mas. Dari lulus SD itu dipondokkan semua. Sampai lanjut kuliah kan juga kuliah bukan yang di Sidoarjo gitu ya Mas ya. Jadi yang di rumah itu memang saya. Dan insya Allah saya waktu mutusin untuk kerja di daerah Surabaya
itu juga salah satunya waktu itu ya untuk orang tua gitu, biar deket sama orang tua kayak gitu-gitu. Nah waktu di rumah sakit itu udah di ICU itu kakak kan di Maumere, jadi kakak sudah pulang juga, terus saya di situ, adik di situ, akhirnya ya udah papa itu manggil kita semua sama mama juga, jadi full keluarga lengkap gitu. Itu bilang ya udah kalian sudah kumpul semua, yang rukun, jangan bertengkar. Papa rasa papa sudah nggak kuat. Itu ngomongnya jelas mas, ngomongnya jelas, bukan yang orang ICU itu harusnya udah nggak bisa bicara, udah hanya selang masuk segala macam, itu jelas gitu. Jadi waktu itu saya ngerasa waktu nunggu hari pertama di ICU itu setiap subuh itu selalu orang keluar itu dalam keadaan mohon maaf kayak meninggal dunia kayak gitu. Akhirnya saya mikir ya udah kalau gitu papa harus saya pindah biar saya bisa nuntun saat-saat terakhirnya. Saya itu ada insting ke arah sana lah, meskipun saya nggak ada anak satupun senakal-nakalnya anak pingin orang tuanya meninggal, insya Allah nggak ada. Cuman ya itu saya ngelihat ayah itu udah pasrah, juga kasihan juga kalau 1 tahun ini sakit gitu kan mas. Akhirnya ya udah papa saya pindah ke HCU ya, papa mau ya, mau Fir gitu. Ya udah akhirnya saya tanda tangan surat persetujuan itu kan harusnya kan nggak boleh mas. Cuman saya lihat perbedaan HCU sama ICU itu apa mbak? Bedanya di alat pernafasan selang itu tadi, ketika nafas sudah nggak mampu untuk nafas sendiri nanti dibantu sama selang mas. Saya rasa papa saya nggak butuh, ya udah akhirnya saya pindah ke HCU. Saya pindah ke HCU itu gitu mas, jadi 1 malaman full itu kita itu nuntun gitu. Dan kesakitan ya mas ya, kesakitan itu awalnya bilang gitu, Pak ganti Pak sama Allah, itu sampai beliau nggak ada itu bilang Allah, sampai sakaratul waktu saya tuntun syahadat itu, Pak ikutin aku Pak, asyhadu Allah, itu papa juga masih bisa mas. Saya nangis karena saya sedih, maksudnya saya iri gitu mas. Bisa nggak sih kita itu nanti juga kayak apa gitu mas. Jarang mas orang, kalau saya lihat ya orang gitu begitu ya ahli sodakonya itu loh mas. Saya itu kadang itu waktu papa masih ada itu, Fir ini bayar masjid, bayar itu, kasih makan ini, kasih makan itu kadang saya ngerasa loh papa ini lagi sakit kan butuh biaya banyak gitu mas. Nah saya juga alhamdulillah itu insya Allah saya kakak adik itu full gitu, bantu secara ekonomi juga untuk ayah waktu sakit itu. Jadi tapi keinginannya itu ya itu mas, ngasih makan orang kayak gitu terus. Saya kan kadang waktu itu kan udah lapus ya pak, kita itu masih ini juga gitu. Cuman kalau secara dipikir normal ya emang kita nggak kekurangan gitu. Kita ya bisa makan, kita ya bisa beli ini beli itu gitu. Cuman ya itu tadi sih, saya itu baru ngehnya itu ya ketika papa sudah nggak ada. Oh ternyata papa itu emang nyiapin untuk akhiratnya gitu, ngajarin saya untuk meskipun semepet-mepetnya mungkin uang kita gitu ya mas, cuman
kita dipaksa dalam artian yang ngajari gitu loh. Untuk berbagi itu kayak gitu sih. Kalau dari ceritanya sih insya Allah papanya Mas Arif husnul khotimah. Amin. Tapi benar sih memang indah gitu rasanya di akhir hidupnya itu, akhirnya endingnya itu indah banget gitu Mas. Kalau Mas Arif boleh berbagi nasihat yang menurut Mas Arif berkesan banget dari Papa itu apa Mas? Karena beliau kan orang istimewa, menurut saya termasuk orang-orang pilihan, orang istimewa. Nasihat apa yang berkesan buat Mas Arif yang kami juga, menurut saya juga butuh terhadap itu? Ya itu tadi sih Mas, ayah itu sebenarnya nggak pernah gitu ngomong kamu harus kayak gini, harus yang masalah sodako kayak gitu-gitu ya Mas ya. Ya dia hanya ngelakuin, dia hanya nyontohin kayak gitu-gitu. Kalau saya flashback lagi Kak, saat saya masih TK, SD itu kan selalu ayah itu setiap sholat di masjid buka pecinya terus nyiapin uang di samping sela-selanya itu kita yang suruh masukin, anak-anaknya yang suruh masukin. Nah kayak gitu-gitu aja sih. Jadi dia emang secara tidak langsung, ya nggak ngomong langsung gitu, cuman ya emang nyontohin. Mungkin rata-rata ayah kan seperti itu Mas. Cuman emang kagumnya saya itu kan juga kerja di hotel gitu ya Mas ya. Tahu kesibukan hotel itu bagaimana. Dan ayah saya kan ketika di hotel pun kayak gitu. Itu yaitu dia masih, jadi ada grup one day one juice gitu-gitu. Dia selalu yang nomor pertama Mas. Jadi sebisa mungkin sebelum berangkat kerja itu sudah selesai gitu. Jadi emang kegiatan-kegiatan yang nggak banyak orang lakuin ketika itu kerja. Saya soalnya kalau melihat papa saya itu juga harusnya sibuk banget gitu Mas, cuman ya itu Masih kurangnya disempetin itu, begitu iya, ya. masih bisa disempetin. Tapi anu sih Mas Arif, jadi alhamdulillahnya itu bisa nemenin begitu ya di masa-masa akhir bersama ayah, bersama keluarga itu sudah kondisi yang tidak ada beban dari Mas Arif sendiri kan gitu kan. Walaupun apa ya, kalau masih kerja kan masih ada keterikatan waktu yang harus dibagi gitu ya. Kayaknya saya memandangnya itu juga sebuah keistimewaan gitu Mas. Iya, makanya saat ini mungkin saya itu lebih banyak bersyukurnya sih Mas. Ketika saya pernah sesusah itu, dalam arti sesusah itu ya kerja, ya usaha gitu Thomas. Terus ketika saya mutusin untuk usaha aja gitu, sambil fokus sama orang tua saya, ibaratnya saya ya baru tahu jawabannya ya sekarang-sekarang ini Mas. Jadi ketika saya ngejar mungkin akhiratnya gitu ya, itu kerjaan-kerjaan yang papa lakuin itu ya insya Allah dilimpahkan ke saya. Saya nggak minta Mas. Ibaratnya ya saya nggak ada sama sekali pikiran ke arah sana gitu. Tapi kok saya ngejar akhirat ini, dunia itu kok malah yang ngejar saya sekarang kayak gitu. Saya itu bingungnya di situ gitu. Ya itu sih mungkin yang bisa teman-teman contoh itu ya itu gitu. Cuman memang saya rasa kayak gini itu Mas, itu memang proses. Jadi nggak bisa yang mungkin dengerin kisah-kisahnya lalu totalitas berubah, itu mungkin ya itu butuh proses-proses yang mungkin salah satunya ya kayak ditinggal orang tua kayak gini, itu kayak aduh dalam banget ya Mas. Nyesek sekali pasti orang yang selalu sayang sama kita kemudian tidak ada begitu ya. Iya Mas, makanya. Ini kemarin waktu kita podcast kan juga harus undur hari ya Mas. Awalnya jadi hari ini tuh karena ibu juga sakit katanya ya sekarang. Iya. Sudah membaik berarti hari ini Mas? Alhamdulillah sudah. Jadi saya kemarin itu Mas sampean ngechat,
Itu kan saya tanya sambil mijitin kepalanya mama saya itu. Mah, aku hari Senin diundang di ini podcast. Nggak apa-apa Tama. Loh ya nggak apa-apa Fir, kemana? Ke sini gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Lah mama sih nggak enak badan gini mah. Loh kan nanti ada ade, ada tante ini. Temen Tama, iya temen gitu. Ya udah akhirnya sambil saya pijit itu Mas. Kan mama emang keadaan drop gitu, cuman saya nggak tahu penyakitnya apa. Saya kira kan emang batuk-batuk aja toh. Tiba-tiba mama itu kayak terus udah nggak sadar gitu Mas. Nah itu kan aku, ya Allah, saya lagi mijetin kepalanya itu. Ya udah akhirnya saya sama adik ngangkat mama itu nggak sadar ke rumah sakit. Habis itu ya udah akhirnya emang saya karena habis maksudnya ditinggal papa ya Mas, mungkin saya sedikit ojok lah ini loh mama, maksudnya surganya saya itu hanya sekarang ya mama gitu kan yang saya lihat kalau orang tua gitu. Ya udah akhirnya saya agak ngepush ke dokternya gitu, dok udah gimana pun ya saya nggak ada apa ya ngerasa yang gimana sih Mas, cuman memang saya gopo waktu itu kan. Berapapun dok saya bayar dok, insya Allah dok. Tolong sampai teriak-teriak kayak gitu. Saking ya itu karena tahu ngerasain gimana rasanya ditinggal orang tua gitu Mas. Saya juga dulu ya waktu papa sakit itu mungkin ya mikirnya yaitu saya harus banyak waktu sama orang tua biar ini. Cuman kan nggak ada pikiran kita entar bakal meninggal, entar bakal gimananya kan itu nggak pernah terfikirkan gitu Mas. Itu ketika ditinggal itu emang bener-bener langsung. Tapi hari ini sudah baik Mas, ibunya Mas? Ibu alhamdulillah sudah baik. Sudah ada keluhannya kelihatan apa, itu sudah terobati begitu? Iya kemarin itu kadar gulanya itu 30 Mas. Dikit banget Mas? Iya makanya kalau di bawah 50 aja itu udah harusnya nggak sadar, terus harusnya kejang-kejang kayak gitu kan kata dokternya. Nah ini 30 gitu Mas, jadi emang drop banget ya karena mungkin masih kepikiran ayah gitu kan. Kan sehari-hari kan ibu itu tinggal sama ayah berdua, terus ditinggal jadi ini kesepian, nah kayak gitu-gitu sih. Mantap. Oke, jadi salah satu kunci suksesnya Mas Arif ya sebenarnya memang tidak diniatkan tapi ternyata datang sendiri Mas Surya. Jadi fokus strateginya malah gimana kita mendekat ke Allah, ke arah akhirat itu yang jadi fokus utama. Gitu, Mas Agung. Akhirnya dunianya mendekat gitu ya. Tapi harus yakin dulu gitu ya Mas ya. Insya Allah iya. Jadi kalau kata orang kan ATM gitu, amati, tiru, terus M-nya apa Mas? Modifikasi biasanya. Ya modifikasi gitu ya, meningkatkan, oke lah. Nah itu juga nggak hanya di bisnis saja Mas. Jadi lihat orang-orang yang sudah berhasil itu apa sih yang dilakuin itu apa? Sampean pernah nggak Mas? Kalau orang yang biasa misalnya dia yang biayain hidup orang tuanya atau dia yang biayain hidup yatim piatu mana gitu. Selama hidupnya dia ya tetap bisa ngasih entah ke orang tuanya, entah ini. Enggak sih kayak kalau dipikir kan berat loh Mas, ngasih bulanan itu berat, kecuali kalau kita kayak ketemu terus ngasih gitu ya. Itu ya mungkin biasa lah. Cuman kalau dipastikan kayak tagihan bulanan itu kan harusnya berat gitu. Cuman kalau saya lihat tuh orang harusnya semakin berat itu kenapa ya dia masih mampu aja sih biayain ya itu tadi ke orang tua, ke yatim piatu. Jadi itu sebenarnya sih ilmu, maksudnya bukan ilmu ya. Yang saya lakuin itu ya itu tadi Mas. Saya ngelihat nyontoh ATM cuman bukan ke bisnisnya aja, tapi ke perilaku pengusahanya itu seperti apa. Kehidupan gitu. sehari-harinya Kehidupan gitu sehari-harinya.
Kayak gitu Mas. Jadi teman-teman ATM-nya dikembangin. Selain ATM ke produk, ke bisnis juga ATM ke perilaku gitu ya. Iya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia continuekan gitu ya. Jadi ya kayak gitu sih. Kalau orang mau belanja Maisen kemana Mas biasanya Mas? Dia di orang tadi ya, di orang. Apakah ada peluang juga affiliate atau reseller begitu sekarang atau seperti apa? Mungkin ke arah white label sih Mas. Oh, white label ya. Jadi white label kayak gitu-gitu. Jadi white label itu misal orang mau bikin produk, Pakai mereknya sendiri. pakai mereknya sendiri, Itu bisa ya Mas ya? bisa menghubungi Mas Arif. Mas Arif. Oke. Menghubunginya di Maisen atau di mana Mas? Lewat WA nanti. WA nanti dicantumin. Menarik. Oke. Semoga bisnisnya makin bertumbuh ya Mas. Amin. Bertumbuh makin soleh insya Allah semoga masih diberikan kecukupan waktu juga untuk ngeramut ibunya, adik-adiknya. Ini adiknya diajak di sini. Udah jadi pengusaha juga kayaknya ya. Kapan-kapan kita undang ke podcast ini ya. Insya Allah. Jadi emang ayah itu sehari sebelum itu ya ceritanya itu. Ya wis Fir, kamu juga sudah mandiri, kakak juga sudah mandiri juga, adik juga ya sudah bisa bayar kuliah sendiri, bisa bayar kontrakan sendiri, sudah nggak minta orang tua. Jadi papa itu emang 1 bulan ini Mas, itu full dia tuh kayak mungkin sudah ada insting ya. Jadi saya tuh ke beberapa perusahaan yang dipegang ayah, itu papa misalnya ke Nganjuk, ayo Fir, ya ke Nganjuk. Set. Papa itu di dalam mobil, terus karyawannya di luar mobil itu di ini, ya wes Pak Bambang sakit, Pak Bambang minta maaf kalau Pak Bambang selama ini ada salah, kalian semua baik-baik, jangan aneh-aneh, wes ngelakuin yang sesuai aja, kayak gitu-gitu Mas. Jadi ngasih apa ya, ya kayak pamitan gitu. Terus ke Surabaya, ke Sidoarjo, terus mungkin yang di kota-kota lain itu ya nggak sempet lah karena memang ayah sudah nggak bisa jalan gitu. Jadi jalan pun saya angkat. Dan memang ayah itu kan tipikal, jadi nggak bisa makan di rumah waktu itu Mas. Selama sakit itu, sebelum sakit pun kayak gitu. Jadi makan itu selalu keluar gitu. Nah, memang lucunya setiap makan itu gitu Mas. Jadi makan pagi ke Malang, yes Pak. Makan siangnya ke Gresik, gitu. Ya udah ke Gresik. Makan malamnya ke Surabaya, gitu. Jadi beli dawet aja loh Mas. Itu saya harus ke Surabaya dan ngantrinya itu luah Mas. Jadi emang ayah emang itu suka satu ya kulineran, terus suka jalan-jalan karena memang setelah resign itu dari hotel kan beliau jadi konsultan gitu toh. Nah konsultan perusahaan-perusahaan itu akhirnya ya dia harus ke Surabaya, ke Bali, ke Kalimantan gitu-gitu Mas. Dia emang suka jalan-jalan juga kayak gitu. Diterusin Mas Arif usahanya sekarang. Insya Allah ya. Yang di dunia perhotelannya. Amanahnya tambah berarti sekarang ya. Semoga sehat terus Mas Arif. Amin ya Allah. Mungkin gitu kali. Mas Arif terima kasih sudah hadir. Mas Surya terima kasih. Mas Arif ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin mohon doanya aja untuk almarhum ayah saya Bambang Sugiono bin Anang Salim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Dan memberikan tempat terbaik di surganya Allah, surga Firdaus insya Allah. Amin. Ya hampa sih Mas sebenarnya ketika kita ditinggal itu mau dikasih dunia dan seisinya itu emang saya rasa cuman itu yang pasti kita jalani di masa depan kan itu Mas. Kadang itu kita itu harusnya kan worry itu sama yang nggak pasti gitu ya. Cuman yang pasti ini malah nggak worry gitu Mas. Jadi
mungkin itu saran saya ya, yang pasti itu ya diworryin lah, ditakutin lah, Prioritasin. ya diprioritasin kayak gitu. Ya mungkin ya itu aja sih, saya mohon doanya, terus semoga amalan-amalan beliau diterima itu tadi. Ya mungkin kan ilmu yang bermanfaat. Mungkin saya pernah ngomong kalau puasa dulu, puasa di masa muda, hari raya di masa tua, itu kan kata-kata dari ayah kan Mas. Ya mungkin itu juga jadi apa ya, bisa jadi yaitu amalan ayah untuk ilmu yang bermanfaat kayak gitu. Terus sodako jariah kan ayah juga sudah ngelakuin, dan anak-anak, doa anak yang soleh soleha itu ya juga insya Allah kita, makanya Mas saya itu bersyukurnya itu loh Mas, kayak tiga-tiganya ini kita itu kayak bikin grup gitu. Jadi sudah baca surat apa hari ini kayak gitu untuk doain ayah gitu-gitu. Kok wena yo papa iki, maksudnya kita ini nanti bisa nggak sih kayak gitu? Susah loh Mas, didik anak terus tiga-tiganya biasanya kan mungkin salah satunya gitu yang aware gitu sama orang tuanya. Nah saya lihat itu sekarang itu tiga-tiganya ini insya Allah ya berbakti, terus mungkin agama ya insya Allah kayak gitulah Mas. Yes, mungkin itu aja sih tambahan dari saya Mas. Siap. Kita doakan semoga almarhum yang ada di sana diampuni oleh Allah dan juga mendapatkan surga ya Mas. Amin. Mendapatkan surga Firdaus. Terima kasih, sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.